Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat ialah kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya banggakan, terutama siswa-siswi baru SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan kalian bergabung di SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung, kalian dapat membawa suatu jalan menuju masa depan yang lebih baik. Perkenalkan, nama saya Ibu Nurul Utami. Saya merupakan salah satu pengajar di SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Pada hari ini, saya akan membahas materi pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan Wiyata Mandala tahun pelajaran 2021-2022 SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi wawasan Wiyata Mandala. Apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Secara bahasa, wawasan Wiyata Mandala terbagi menjadi 3 bahasa atau 3 kata. Yang pertama, wawasan, yang berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi atau cara kita memandang suatu lingkungan. Yang kedua adalah wiyata. Apa itu wiyata? Wiyata artinya adalah pendidikan. Sedangkan mandala adalah suatu lingkaran atau suatu lingkup bundaran, bulatan atau lingkungan. Yang dapat diartikan untuk wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka harus mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Yang kedua, sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Artinya, masyarakat itu bisa belajar dimanapun, tetapi untuk bidang formalnya atau untuk mengemban lembaganya adalah lembaga sekolah di dalam sekolah tersebut. Selanjutnya, sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah terhadap murid-murid yang ada atau terhadap peserta didiknya. Selanjutnya, sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya. Beda dengan pendidikan di rumah. Jika di pendidikan di rumah itu pendidikan dasar, sedangkan di sekolah itu akan kita ulas menjadi sekolah dasar, sekolah menengah hingga tingkat atas. Artinya, kita akan mempelajari pendidikan yang berasal dari titik terendah hingga titik teratas. Selanjutnya, cara mewujudkan. Bagaimana sih cara kita mewujudkan wawasan Wiyata Mandala tersebut? Nah, untuk kita mewujudkannya itu terdapat 5 komponen. Yang pertama, dalam lingkungan sekolah itu harus memiliki seorang guru, seorang kepala sekolah, seorang sivitas akademika, seorang murid, dan masyarakat sekitar. Artinya, untuk kelima komponen tersebut memiliki perannya masing-masing. Apa itu perannya masing-masing? Kita lihat untuk yang pertama, peran kepala sekolah. Untuk peran kepala sekolah itu terbagi menjadi beberapa. Yang paling utama untuk peran kepala sekolah adalah berwenang atau bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Apapun itu bentuknya, yang bertanggung jawab atas kejadian atau kegiatan itu adalah kepala sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati
dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan atau bersangkutan dengan sekolah harus melewati kepala sekolah terlebih dahulu. Yang ketiga, selanjutnya semua aparat sekolah tidak boleh bertindak semaunya atau bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Lalu, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Untuk yang kelima, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Selanjutnya, peranan tersebut menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Jadi tata tertib yang ada di sekolah itu semua yang menyetujuinya adalah kepala sekolah dan tanggung jawab penuh atas kepala sekolah. Kemudian mengadakan rapat koordinasi yang bersifat intern antara guru, wali murid maupun siswa yang bersangkutan. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti ekstrakurikuler, meliputi PKS, pramuka, PMR, paskibra, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua, itu adalah peran guru. Guru menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, guru merupakan tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru itu digugu dan ditiru. Artinya, seorang guru harus mawas diri atau dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah agar dapat ditiru atas kebaikan yang dia lakukan. Kemudian, peran seorang sivitas akademika atau yang disebut dengan tata usaha, TU, jika ada di sekolah. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Artinya apapun itu kebutuhan sekolah seperti guru memiliki kepentingan administrasi, surat menyurat, maka yang melakukannya adalah kita meminta tolong kepada tata usaha tersebut. Bahkan siswa pun bisa meminta tolong kepada tata usaha tersebut. Dengan cara apa? Jika ada siswa yang meminta surat untuk kepentingan tidak mampu atau surat yang memang harus diajukan bahwa dia itu bersekolah di sekolah tersebut, itu melewati seseorang atau yang ada di tata usaha. Selanjutnya, perangkat sekolah. Yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan seorang piket lain-lainnya harus melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Kemudian, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Lalu, yang keempat adalah peranan seorang murid atau seorang siswa. Yang pertama, ketika kepala sekolah sudah menertibkan atau membuat tata tertib, maka murid harus mentaati tata tertib tersebut, berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Dan selanjutnya, siswa harus saling menghormati, hormat terhadap guru, kepala sekolah, atau warga sekolah, bahkan saling menghormati dan sopan terhadap teman-temannya. Yang ketiga, hormat dan sopan atau bertoleransi terhadap teman. Yang keempat, belajar dengan tekun. Yang kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Yang keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Selanjutnya, menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah dan melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada hak atau seseorang yang berwenang.
seperti OSIS, guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Memelihara lingkungan sekolah. Yang kelima adalah peranan masyarakat. Untuk mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka memajukan proses belajar mengajar. Kemudian memberi saran dalam memajukan atau pemajuan proses pembelajaran. Yang ketiga, menjaga keamanan lingkungan serta sekolah. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala itu harus memiliki 7K. Yang pertama adalah keamanan atau kenyamanan. Yang kedua adalah kekeluargaan. Ketiga, kedisiplinan. Keempat, kerindangan. Kelima, kebersihan. Keenam, keindahan. Dan yang terakhir adalah ketertiban. Penggunaan sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Seperti contohnya adalah promosi atau penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tempat penyebaran aliran sesat yang bertentangan dengan undang-undang, propaganda politik atau tempat berkampanye. Yang keempat adalah syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Yang kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, hingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Kemudian mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Apa sih mekanisme bagaimana pelaksanaan Wiyata Mandala? Yang pertama atau tahap yang kita perlukan itu terbagi menjadi 2 tahap. Yang pertama adalah tahap preventif. Nah, sekolah itu harus dilaksanakan atau harus memelihara sekolah melalui 7K tadi yang saya sampaikan. Yang kedua, menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Kemudian, membentuk jaringan pengawasan seperti razia. Yang keempat, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS atau pembulian saat masa orientasi sekolah. Yang kelima, mengisi jam kosong dengan kegiatan yang berguna seperti ekstrakurikuler. Yang keenam, meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. Kemudian, tahap yang kedua adalah tahap represif, yaitu tahapan saat kita melaksanakan atau menyelesaikan suatu permasalahan yang ada pada lingkungan sekolah. Jadi saat ada perselisihan, yang pertama harus kita lakukan adalah mendamaikan tanpa terlibat perselisihan tersebut. Nah, kemudian hal-hal yang bersifat negatif itu lebih baik kita menetralisirkan isu negatif yang berkembang tersebut. Kemudian, ketika perselisihan tersebut kita usahakan untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan. Bila keamanan tersebut ada kriminal di sekolah, maka keamanan yang kita gunakan adalah keamanan yang bersifat intern. Kemudian, ketika pihak luar terlibat dalam perselisihan tersebut, maka kita harus menyelesaikan kasus tersebut atau perselisihan tersebut secara hukum. Kemudian mengadakan bimbingan atau penyuluhan, lalu memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini hanya bertujuan untuk membuat para siswa atau murid-murid kami tercinta untuk dapat selalu menerapkan hal-hal yang bersifat positif seperti menjadi seorang siswa yang baik, mentaati tata tertib, saling menghormati antara warga lingkungan sekolah, saling menghormati, saling menyayangi, dan bertoleransi terhadap sesama. Dan saya berharap kedepannya dimanapun kalian menjunjung pendidikan, maka disitulah kalian harus menjunjung tinggi martabat
sekolah yang kalian tempuh. Menjaga martabat serta menjaga alma mater kalian. Dan dimanapun kalian berada, percayalah bahwa pendidikan akan membawa kalian kepada pendidikan yang lebih berguna, kepada kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja. Stay home and stay healthy, guys. Thank you. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.